evaluasi diri. Ulangi sekali lagi yang mantap. Apa dalilnya? Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa dirimu disebabkan tanganmu. Artinya kita yang ngundang kepahitan. Jadi kalau ini anak tuh gak nurut, anak bikin malu, siapa kira-kira yang salah? Kita. Jangan nyalahin anak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya yang salah. Saya kepala keluarga belum jadi contoh yang baik. Astagfirullah. Saya belum mendidik dengan sungguh-sungguh pakai hati. Saya belum jadi contoh. Banyak maksiat dan dosa yang saya lakukan di luar. Anak-anak tidak tahu, padahal pasti engkau tahu. Astagfirullah ya Allah. Sayalah yang bersalah. Mengapa anak jadi begini? Bapak tobat. Ini anak bermasalah. Ibu, ya Rob, saya ibunya. Saya yang salah ya Allah. Saya ngaku selama mengandung jarang baca Quran, jarang ingat kepadamu. Ketika melahirkan saya pilih tempat terbaik, lupa sampai kepadamu. Ketika anak dibesarkan jauh dari namamu, jauh dari ayat-ayatmu, jauh dari doa. Saya yang salah. Ibu juga bersujud. Allah lihat tidak? Bapak tobat. Lihat tidak? Lihat tidak? Allah lihat tidak ibu bertobat? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Tidak sulit bagi Allah membulak-balik hati anak. Yang ingin punya anak soleh, gimana caranya nyolehin anak? Gak bisa. Kita gak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Gimana? Nasihat ke anak? Bukan tidak boleh nasihat ke anak, gak mempan. Kenapa nasihat kita gak mempan? Anak udah tahu modal kita. Ngaji anak-anak, ngaji kalian. Anak tahu Bapak Ikro jilid 2. Cuma nyuruh-nyuruh. Ayo, ayo, Bapak ingin kalian menjadi manusia bertakwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. P4 itu. Tobat Pak. Kunci paling dekat membuat pertolongan Allah datang kepada anak-anak, tobat. Allah tahu kita tuh belum jadi orang tua yang benar. Allah menyaksikan kelakuan kita sebagai orang tua dimanapun juga. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di bumi maupun di langit. Kita mau ngomong apa saja Allah tahu kelakuan kita kayak apaan. Tobat. Bapak ingin istri solehah? Iya, saya tuh ingin istri saya tuh solehah, hafizah, akhlakul karimah. Pak, yang seperti itu kan gak mau sama bapak ya. Udah terima yang mau ketawanya kayak gitu. Ya ingin istri solehah, ingin yang itu kan gak mau sama bapak ya kan. Yang ada aja. Ya gimana cara nyolehin istri? Cara nyolehin istri adalah tobat. Kita jadi lelaki belum benar, gaya aja di rumah sok seperti gimana, padahal Allah tahu dosa kita. Tahu nggak kenapa para ibu masih menghargai suaminya? Karena istri tidak tahu kelakuan suami yang sebenarnya. Mikir, Bu, Ibu ingin suami baik ke ibu? Ingin suami sayang ke ibu? Gimana coba caranya? Sebutin.
Ibu jawab, jangan bikin jengkel. Gimana caranya supaya disayang oleh suami? Hah? Diurus baik-baik. Caranya ibu banyak tobat. Salah saya apa? Nah itu salahnya, gak mau ngaku. Ampun ya Allah. Ini ada cerita nih Pak, bagus cerita. Ini kisah nyata ya. Ini suami memang kurang bagus akhlaknya, pemarah, emosional, dan jeleknya kalau marah tuh suka ngerusak. Mukul istrinya enggak, nendang pintu, ngejatuhin piring, dan dia pergi dari rumah 3 hari. Tapi dia nggak pernah lebih dari 3 hari. Nah, suatu saat suami kumat, marah, keluar dari rumah. Tapi antara 15-20 menit di luar udah nyetir nih, balik lagi ke rumah. Gak pernah kejadian kayak gini. Sampai ke rumah dilihat, ternyata istrinya di kamar lagi sholat. Duduk aja ditungguin istri. Selesai sholat, Bu, maafin saya ya, saya tadi kasar, omongan gak benar. Oh, istrinya yang baru pakai mukena tuh pegang terus di paha, di lutut. Suami, saya yang salah Pak, maafkan saya. Damailah ya. Menjelang tidur suami bicara gini, Bu, kamu ngamalin apa? Ha? Biasanya kan 3 hari saya pergi, kenapa 20 menit udah balik begini? Kapan saya minta maaf? Gak pernah. Kenapa saya jadi minta maaf? Pasti diwiridin ya. Apa amalannya? Oh enggak Pak, saya sudah dapat ilmu. Pokoknya kalau ada masalah apapun, kuncinya adalah tobat. Jadi tadi Bapak pergi, saya langsung sholat, kemudian tobat. Ampun ya Allah, ampun, saya yang salah. Saya belum jadi istri yang sabar, saya sering kasar, kata-kata saya sering menyakitkan. Ampun, benar-benar nggak ingat kesalahan suami, yang diingat cuma kesalahan dirinya. Dan Allah membulak-balik hati suami, balik tuh ke rumah tanpa diduga. Dalilnya ada, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, minta ampun, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Satu, Allah akan mencabut semua gelisah, risau di hatinya, diganti dengan ketenangan. Wa min kulli daikin makhrajan, Allah beri jalan keluar apa aja masalahnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Tuh si ibu itu tobat. Makanya udahlah, kalau ada masalah tobat. Jelas nih. Punya dosa enggak sih kayak tenang-tenang gini, ha? Punya dosa tidak? Punya dosa tidak? Punya atau tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Pertanyaannya, berapa kali istighfar sehari? Ha? Jarang kan? Kayak kaca mobil kotor, dan makin kotor wipernya tidak jalan. Stres Pak. Istighfar. Kalau ada yang nanya, apa sih amalan yang paling favorit buat AA? Bagi saya amalan favoritnya, alhamdulillah, semuanya lihat ke sana, nggak ada yang lihat saya ya kan. Terima kasih, jazakallah khair. Amalan yang paling saya sukai, wasiat dari guru saya adalah istighfar. Kita tuh istighfar tuh kalau lagi jengkel, astagfirullahaladzim, itu bukan istighfar Pak, itu emosi dimodifikasi. Astagfirullah. Udah, mau bahagia, mau jalan keluar,
Mau pertolongan yang tidak diduga-duga, istighfar. Percayalah Pak, solusi tercepat terhebat adalah tobat. Nggak usah nyalahin siapa-siapa, nggak ada bahayanya kok dosa orang lain. Yang pasti bahaya, zolam tu nafsi.